Halo, nama gue Kevin, asal gue Jakarta, dan sekarang gue masih di daerah Jogja nih. Kenalin dong, gue. Halo, bro. Gue Bayu, gue dari Bekasi, temennya Kevin, satu angkatan. PBI juga berarti dong ya? PBI. PBI juga. Oke, hari ini gue bakal ngomongin tentang COVID-19 nih. Kan COVID-19 yang kita tahu kan lagi panas-panasnya nih. Semenjak bulan 2 bulan lalu ya, bulan April ya. Udah ada di Indonesia. Nah, menurut lo nih, pandangan lu dari COVID dari awal sampai sekarang ini gimana sih perkembangannya di Indonesia gitu loh? Iya, kalau gue lihat di berita-berita sih ya, eh, banyak sih apa namanya kenaikan grafiknya, kayak misalnya sekarang kan udah nembus 23.000 tuh. Padahal berita awalnya cuma berapa yang kena tuh cuma 15, terus tiba-tiba jadi 23.000 kan, ya gokil gitu. Nah. 23.000 lo hitungin pakai jari kan nggak bisa, lo pikir berapa orang gitu. Menurut gue gitu sih, kayak nggak mungkin. Menurut gue bukan masalah ini sih, bukan masalah dikit apa enggaknya, cuma mungkin penanganannya gitu. Jadi kayak bukan nggak ampuh, tapi kayak telat aja gitu penanganannya, makanya tiba-tiba dalam waktu 2 bulan bisa sampai 23.000 gitu kan. Ya gokil aja gitu sih. Ya sih, kalau menurut gue juga sih kayak yang awalnya kan yang keinfeksi cuma 2 orang tuh. Awalnya 2 orang. eh, Bukan peraturannya sih, gue bener sama kayak apa, sama kayak lu. Bukan peraturannya, tapi lebih ke sikap penduduk Indonesianya sendiri gitu loh. Kan kita sempat dengar isu ada yang Indonesia kebal corona lah, apa warga-warga Indonesia nggak bakal bisa kena corona lah, gini gitu. Dan menurut gue itu pandangan itu tuh salah, karena kita kan istilahnya sama-sama kita manusia gitu loh, sama-sama manusia, nggak mungkin kita sendiri yang kebal gitu loh. Sedangkan orang-orang yang di luar aja, contohnya nih, kita bandingin Indonesia sama Italia, sama Thailand atau Vietnam. Vietnam mereka kena corona atau kena COVID ini, mereka langsung ngambil sikap buat matuhin peraturan apa yang dikasih oleh pemerintahannya. Makanya kita kan udah tahu kalau Vietnam itu udah selesai masa physical sama social distancing. Sedangkan Indonesia sama Italia yang notabene-nya negara yang penduduknya lumayan besar, itu bisa menjadi chaos, ya kan? Bahkan lebih parah Italia daripada Indonesia dulu, tapi sekarang Indonesia yang lebih parah karena dari warganya sendiri, ya kan? Warga Italia juga begitu. Nah, terus menurut lo nih, PSBB itu efektif gak sih buat Indonesia sendiri gitu loh? Ya efektif sih, mau gimana lagi caranya kalau misalnya untuk memutus rantai apa namanya penyebaran COVID-nya, gimana lagi caranya kalau nggak itu? Coba aja lu bayangin deh. Tapi ada yang bikin ganjel, ya itu bikin ganjel. Bagaimana kayak misalnya UMKM atau orang-orang yang mencari nafkah dengan cara jualan atau apa yang di jalanan itu kan secara nggak langsung mengimbasnya ke mereka gitu loh. Menurut lo itu kayak gimana? Ya gimana ya, maksudnya gini, kalau misalnya dianalogin sama negara lain, nggak cuma Indo lah yang kena, semua orang di dunia ini juga pasti ngerasain kayak gitu, kayak usaha kecil menengah, terus habis itu orang-orang yang istilahnya nyari nafkahnya masih rada susah gitu kan, juga pasti kan semuanya kena, nggak cuma Indo doang gitu loh. Jadi kayak menurut gue jangan stigma kalau kita tuh orang Indo tuh apa ya istilahnya paling terpuruk lah gitu istilah. Jadi mungkin menurut gue ini sih kayak kesadaran dirinya aja sih, kalau misalnya emang ini pengen cepet kelar ya ayo kita bareng-bareng ini. Soalnya ya kalau misalnya mikirnya kita paling istilahnya paling apa ya, paling terkena imbasnya dibanding sama yang lain, terus ngebandingin sama skala apa namanya kesenjangan sosial kayak antara yang kaya dan miskin gitu kan, mindsetnya jadi kayak gitu kan. Ya tapi emang bener sih faktanya emang kayak gitu, tapi ya menurut gue ya emang semua orang kena, semua orang lagi susah, jadi nggak bisa menyalahkan
menyalahkan satu orang atau satu kelompok apapun gitu. Berarti istilahnya ya kita susah bareng-bareng gitu di sini lah ya. Sama terakhir nih, menurut lu gimana orang oknum-oknum nakal nih, orang-orang bandel yang kagak mau dikasih tahu nih? Pukulnya menurut gue ini sih ya susah sebenarnya kayak gitu. Satu, orang-orang rebel tuh pasti ada kayak gitu, karena mereka akan ada istilah tuh, orang kalau belum kena belum kapok. Nah itu salah satu contoh di situ. Ya gimana ya, kalau misal mungkin emang kalau mereka belum kena mereka nggak bakal kapok, mungkin mindset mereka gitu. Jadi mereka yang nganggap sepele aja, karena mereka selama mereka keluar pas awal-awal, mungkin pas awal-awal covid ini masuk ke Indo, mungkin pas mereka jalan-jalan gitu biasa aja, karena nggak ada, mereka belum ngerasain aja gitu sih. Udah ngerasain paling kapok gitu. Itu aja. Oke deh, itu pendapat dari gua sama Bayu tentang COVID-19.